Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Teguh Karyono, SPT MSI, nomor induk dosen nasional 0219067001. Saya adalah salah seorang dosen tetap sejak tahun 2012 pada program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Musirawas. Oleh program studi peternakan, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah pengantar ilmu peternakan, ilmu produksi ternak potong, manajemen ternak perah, manajemen ternak potong, dan teknologi pengolahan pakan, yang kesemuanya itu dilaksanakan baik pada semester ganjil maupun di semester genap pada program studi peternakan Universitas Musirawas. Seorang dosen adalah pendidik yang profesional dan juga seorang ilmuwan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, bahwa kewajiban seorang dosen mentransfer, mengembangkan, dan menyebarluaskan keilmuan yang dimiliki sesuai dengan bidang keilmuannya, yang kesemuanya itu tertuang di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Hal ini wajib dilaksanakan oleh seorang dosen, dan alhamdulillah saya secara rutin dan terjadwal telah melaksanakan kegiatan tersebut. Bagi saya, apa yang saya laksanakan, apa yang kegiatan yang selalu harus saya lakukan, saya niatkan untuk ibadah, dan rezeki adalah bonusnya. Berikut akan saya paparkan rencana pembelajaran semester salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen ternak potong. Baiklah, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah manajemen ternak potong, program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Musirawas. Status mata kuliah wajib, di mana mahasiswa harus menempuh mata kuliah ilmu produksi ternak potong agar bisa mengikuti mata kuliah manajemen ternak potong. Kode mata kuliah PTR 304 dilaksanakan pada semester ganjil dengan bobot SKS 3, 2 teori 1 praktikum, dengan dosen pengampu saya sendiri Teguh Karyono, SPT MSI, dan saya jadi SPT MSI. Capaian pembelajaran yang dibebankan program studi pada mata kuliah manajemen ternak potong ini adalah diantaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika, dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Kemudian menguasai prinsip manajemen ternak potong dan mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu peternakan yang meliputi pengembangbiakan pakan, pengelolaan hasil, manajemen pemasaran, dan pengorganisasian sistem manajemen ternak potong yang berkelanjutan. Deskripsi mata kuliah manajemen ternak potong ini meliputi ruang lingkup, potensi agrobisnis ternak potong, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen ternak potong, pembibitan, perkawinan, kebuntingan, kelahiran, dan penilaian ternak, serta
serta mempelajari perkandangan dan kesehatan ternak, dan juga entrepreneur yang berkaitan dengan analisa usaha pembibitan dan analisa penggemukan. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran meliputi sikap dan tata nilai pada manajemen ternak potong ini. Diharapkan mampu mencapai pendapat dan gagasan dalam diskusi kelompok secara santun dan menghargai perbedaan pendapat, berkontribusi dalam diskusi kelompok yang dilakukan. Kemudian mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem manajemen ternak potong yang efektif dan efisien baik secara individu maupun kelompok dengan pendekatan multidisiplin, serta menerapkan konsep manajemen ternak potong yang terkini dalam mengembangkan ternak potong dengan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada untuk mendukung ketahanan pangan. Pengetahuan yang diharapkan dari mempelajari manajemen ternak potong ini adalah mahasiswa mampu memahami pengertian manajemen ternak potong, definisi dan ruang lingkup, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi manajemen ternak potong. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang perkawinan, kebuntingan, kelahiran, penyapihan, recording, penilaian ternak, serta mampu memahami perkandangan dan kesehatan ternak, sistem pemeliharaan secara intensif, intensif. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami akan pentingnya entrepreneur berkaitan dengan analisa pembibitan dan penggemukan. Keterampilan yang diharapkan dari mempelajari manajemen ternak potong ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan LMS dalam pembelajaran manajemen ternak potong. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengaji kegiatan pembelajaran manajemen ternak potong berdasarkan pengetahuan yang sudah dipelajarinya. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan membuat karya suatu bentuk usaha di bidang ternak potong, khususnya ternak kambing maupun ternak sapi. Berikutnya, mahasiswa mampu menganalisa hasil pembelajaran manajemen ternak potong secara mandiri maupun secara kelompok. Di dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya selalu memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi berkaitan dengan manajemen ternak potong ini. Pada setiap akhir materi pembelajaran yang diberikan, saya selalu memberikan tugas-tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Referensi saya ambil dari materi manajemen ternak potong ini diantaranya adalah ilmu peternakan, penerbit Bergajah Mada University Press tahun 1991 oleh James Blake dan David Gibbs. Kemudian ilmu kesehatan ternak, penerbit Gramedia Jakarta tahun 1991 oleh Anggorodi. Selanjutnya ada beberapa materi pembelajaran dan juga saya ambil dari beberapa buku yang berkaitan dengan manajemen ternak potong. Kemudian ada referensi pendukung juga yang saya ambil, baik itu dari jurnal-jurnal yang terkini maupun artikel ilmiah yang terbaru, serta saya juga membuat video-video pembelajaran sehingga mahasiswa akan lebih memahami tentang materi yang saya berikan. Berikut saya akan memberikan contoh pembelajaran karena suasana sedang suasana pandemi, saya melakukan pembelajaran dengan metode daring Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran dengan mata kuliah Manajemen Ternak Potong, subjudul Potensi Agrobisnis Ternak Potong sebagai penghasil lagi. Nah, di sini harapannya dengan berakhirnya pembelajaran ini kalian memahami tentang agrobisnis ternak potong, bagaimana hasil-hasil dari ternak potong ini mampu menopang perekonomian masyarakat dengan berbagai jenis metode yang berkaitan dengan agrobisnis ini. Misal bahwa ternak potong ini mampu menghasilkan daging, menghasilkan pedek, menghasilkan byproduct-nya seperti kulit, dan lain-lain. Kotorannya misalnya mampu diolah menjadi berbagai macam olahan. Ini kaitannya dengan potensi. Pengertian ternak. Nah, ternak itu terbagi dua. Yang pertama itu livestock, yang kedua ternak unggas. Livestock itu adalah ternak-ternak kelompok ternak ruminansia. Contohnya apa saja livestock ini? Ada yang tahu? Silakan. Livestock. Silakan. Ika. Sapi, kambing. Apa lagi? Sapi, kambing, kerbau, apa lagi? Kuda masuk nggak, Pak? Kuda, boleh, apa lagi? Satu lagi, ternak babi, walaupun dia bukan dalam termasuk ternak yang populer untuk kita muslim, tetapi itu wajib kita pelajari. Ya. Jadi livestock ini ternak sapi, baik sapi perah maupun sapi potong. Kerbau, baik kerbau perah maupun kerbau potong. Kemudian kambing, baik itu kambing perah maupun kambing potong. Kemudian domba, domba perah maupun domba potong. Kemudian ternak baru. Kalau unggas, silakan contohnya ternak unggas. Ayam leiden, bebek, itik, lagi. Silakan Asep. Asep Irawan. Iya. Apa lagi? Oke, teman yang lain. Ika, silakan dijawab, Ika. ada ayam broiler, Ya. ayam petelur, terus ada puyuh, Ya. bebek, itik, sama burung. Satu lagi ya, angsa. Oh iya. Jadi, itu ya. Jadi beberapa contoh dari pengertian ternak ini. Jadi pengertian ternak itu terkelompok menjadi dua. Ya gampangannya kalau masyarakat umum menjelaskan ternak berkaki 4 dan ternak berkaki 2. Ternak berkaki 4 kalau kita livestock ya. Berkaki 2 itu unggas. Oke, kita lanjut. 4 usaha ternak potong. Nah, jadi 4 usaha ternak potong. Yang pertama adalah pengembangbiakan dan pembibitan. Contohnya seperti apa ini? Pengembangbiakan dan pembibitan seperti kita ketahui bahwa masyarakat di Indonesia di petani-petani peternak itu sudah melakukan hal ini walaupun jumlah ternaknya itu dalam jumlah sedikit, 3-4 ekor ya, 2 ekor seperti itu. Nah itu dia arahnya ke pembibitan. Hasilnya adalah apa? Bakalan ya, pedet bakalan untuk dibesarkan, kemudian dia menghasilkan bibit untuk dikembangbiakan. Ini hasil utamanya untuk daerah ini usaha pengembangbiakan atau usaha pembibitan. Kemudian yang kedua adalah usaha pembesaran, beda lagi ya.
Usaha pembesaran itu sengaja dia beli pedet untuk dibesarkan menjadi suatu bakalan atau grower. Hasil utamanya bakalan siap digemukkan. Ya, ini bakalan siap digemukkan. Mereka membeli bibit pedet dari pengembang biak atau pembibitan ini, kemudian dikumpulkan, dibesarkan untuk menjadi suatu bakalan yang siap digemukkan. Biasanya pejantan-pejantan ya ini yang mereka dipelihara untuk dijadikan pembesaran ini. Kemudian juga mereka menghasilkan bibit untuk dikembangbiakkan. Kemudian usaha yang ketiga adalah ini, penggemukan atau fattener. Ya. Perlu kita ketahui bahwa penggemukan ini penting sekali dalam usaha manajemen ternak potong ini. Kenapa? Karena dari penggemukan inilah akan dihasilkan daging-daging yang berkualitas yang nantinya akan disampai ke konsumen. Ya. Penggemukan ini juga banyak dikembangbiakkan atau banyak diusahakan oleh petani peternak karena dia cepat sekali menghasilkan keuntungan. Dalam waktu beberapa bulan bisa dijual ternaknya, kemudian bisa diputar lagi modalnya untuk penggemukan berikutnya. Tetapi harus diingat, dalam sistem penggemukan ini usia ternak atau umur ternak ini menjadi faktor penting untuk proses penggemukan ini. Ya, umur dan jenis kelamin itu yang harus diperhatikan dalam penggemukan ini. Ya, hasil utamanya tentunya ternak yang siap dipotong, siap dijual. Kemudian usaha yang keempat adalah kombinasi, ya, kombinasi dari berbagai macam kegiatan agrobisnis peternakan tadi, misalnya pengembangbiakan dan pembesaran. Dia mengembangbiakan atau menghasilkan bibit ternak dan dilakukan pembesaran, menghasilkan tadi bakalan, ya, menghasilkan bakalan yang siap jual. Kemudian dia pembesaran, ya, menghasilkan bakalan dan digemukkan juga ya, di sini. Yang ketiga adalah pengembangbiakan yang menghasilkan bibit, kemudian menghasilkan bakalan untuk dibesarkan dan digemukkan sendiri. Jadi di sini pola kombinasi yang biasa diusahakan oleh petani peternak kita di Indonesia dan di beberapa wilayah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Nah, ini potensi ternak potong di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan tempat yang potensial untuk pengembangbiakan ternak, baik itu ternak potong, ternak perah maupun ternak buas, ya. Kenapa? Karena kita diberi anugerah iklim alam, ya, yang sangat-sangat baik untuk proses tumbuh kembang ternak itu sendiri. Nah, tetapi upaya pengembangan ini harus didukung oleh berbagai faktor, ya, faktor penunjang terutama tadi bakalan, ya, kemudian pakan yang cukup, lingkungan, iklim, sosial, dan peluang pasar. Nah, di sini berkaitan dengan bakalan, kalau kita mau pelihara ternak, kita harus punya bakalan atau bibit ternak potong yang baik. Jadi ternak potong yang baik tentunya kalau kita arahnya mau ternak sapi Bali misalnya, kita harus memiliki bakalan sapi Bali yang berkualitas dengan bobot badan yang mencukupi dari indukan atau bibit yang baik, induk yang baik. Kalau dia arahnya mau pembibitan, kita cari bibit sapi yang misalnya atau bibit kambing yang sekali beranak 3 kalau kambing, kalau sapi sekali beranak 2. Kita harapkan nanti kalau kita pelihara juga dia akan menghasilkan keturunan yang hasilnya sama dengan induknya seperti itu. Tapi misalnya kalau arahnya menggemukkan, kita cari paling tidak induknya itu memiliki bobot badan yang cukup besar sehingga kita harapkan anaknya ini juga memiliki bobot badan yang cukup besar. Kemudian pakan ini merupakan faktor penting dalam proses manajemen pemeliharaan ternak. Jadi pakannya harus tercukupi, baik itu untuk pokok hidup, kemudian produksi, maupun nanti untuk reproduksinya. Jadi pakan ini kita buat dalam suatu formulasi ransum yang cukup untuk tumbuh kembang hidup seekor ternak itu, ya. Kemudian lingkungan dan iklim
Ya, ini saling ketergantungan ya. Lingkungan dan iklim sosial ini saling keterkaitan. Kenapa? Karena lingkungan mendukung, kalau iklim sosialnya tidak mendukung juga tidak jalan. Iklim sosial artinya kawasan tersebut merupakan benar-benar suatu kawasan yang dikelola, dibentuk, dan dijadikan suatu kawasan peternakan misalnya. Kemudian peluang pasar. Kalau kita mau mengusahakan ternak, kita lihat dulu peluang pasarnya. Masyarakatnya itu mengharapkan bentuk ternak seperti apa. Ya, ternak sapi seperti apa yang sangat diinginkan oleh pasar. Misalnya kalau di Sumatera atau di Lubuk Linggau dan sekitarnya itu sapi Bali yang paling dikenal. Nah, berarti kita pelihara sapi Bali. Tapi kalau di Jawa itu kebanyakan mereka pelihara sapi PO, sapi Brahman, sapi yang putih-putih itu ya. Kalau kita pelihara sapi Bali, kadang-kadang kurang disukai. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan jenis-jenis ternak yang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Pak. Iya, silakan. Bayang. Kan kata Bapak tadi kalau di Sumatera ini kebanyakan yang melihara tuh sapinya sapi Bali. Ya. Apa iklim di Sumatera ini nggak cocok sama sapi PO atau Brahma kayak gitu, Pak? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi di daerah sebahagian Pulau Sumatera itu memang dipelihara jenis sapi Bali. Apakah tidak cocok dengan jenis sapi lain? Tidak cocok. Contohnya kan sekarang sudah mulai didatangkan jenis-jenis sapi subtropis, misalnya simental, limosid. Tetapi jenis sapi ongol itu memang jarang, atau hanya di beberapa wilayah Sumatera yang cukup dikenal. Misalnya di Sumatera Barat itu banyak sapi PO. Kemudian di Aceh itu banyak sapi PO. Bahkan di sana hasil persilangan sapi PO dan sapi lokal menghasilkan sapi Aceh seperti itu. Ada, cuman tidak terlalu sepopuler dengan sapi PO atau sapi Brahman di Pulau Jawa. Itu tergantung dari tadi minat pasarnya saja dan arahan dari pemerintah daerah setempat sebenarnya. Ya, sebenarnya iklimnya sangat-sangat cocok di kita. Ya, bahkan ada sedikit kendala sebenarnya, kelemahan dari sapi Bali tersebut. Sapi Bali tidak bisa didampingkan dengan domba seperti itu, karena domba ini akan menghasilkan atau memberikan karier atau bibit penyakit terhadap sapi Bali. Nanti kita pelajari di ilmu kesehatan ternak. Ya, itu kelemahannya. Sehingga di Sumatera, ya, khususnya sentra-sentra sapi Bali itu jarang sekali orang pelihara domba, karena domba ini bisa membawa penyakit bagi ternak sapi Bali. Itu kelemahannya. Jadi orang yang mau ternak domba jadi kesulitan kan. Tapi kalau di Jawa tidak. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Bagus sekali pertanyaan. Silakan kalau ada mau tanya lagi. Cukup jelas, Wayan? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada pertanyaan wajib dijawab. Jelaskan multiplier efek usaha ternak potong. Jadi maksudnya gini, kita pelihara ternak potong, apa efek yang dapat dihasilkan dari ternak potong itu? Silakan. Kalau kita pelihara ternak potong, apa dampak yang dapat dihasilkan dari usaha ternak potong ini? Misalnya, hasilnya apa saja? Multiplier efek. Misalnya, contoh ya, kalau kita mau usaha ternak potong, kita akan menghasilkan pedet. Apalagi selain pedet? Daging. Apalagi? Produk, Pak. Apa contohnya, Ika? Kotoran sapi bisa untuk pupuk, terus jeroan, kulit. Iya. Apalagi? Multiplier efek ini terbukanya satu tadi ya, yang kalian jelaskan. Kemudian terbukanya peluang pasar. Ya, peluang pasar berkaitan dengan usaha ternak potong ini. Kemudian apalagi? Bakalan, menghasilkan bakalan ternak potong.
terbukanya lagi usaha pembibitan atau penggemukan, apalagi terbukanya usaha bakso misalnya, ya, penggilingan daging, banyak. Nah, ini contoh saja yang nanti bisa kalian gali dari usaha ternak potong ini. Multiplier efek dari usaha ternak potong ini banyak sekali dampak yang bisa didapat oleh masyarakat, ya, selain yang kalian jelaskan tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita kembali dikit tentang ilmu ternak potong, yaitu ilmu yang mempelajari semua aspek biologi yang terjadi pada ternak, baik mekanisme biologis yang terjadi secara internal maupun eksternal, serta interaksinya yang kemudian merekayasa dan teknologi diarahkan untuk tujuan produksi daging dan kemampuan kerja. Nah, ini sedikit kita kilas balik tentang ternak potong ini, ya. Nah, inilah yang nanti yang akan kalian pelajari baik pada yang sudah kalian ikuti maupun pada manajemen ternak potong. Nah, seperti kita ketahui, jenis sapi potong di Indonesia ini, ya, merupakan sapi asli dan sapi impor. Nah, sapi asli di Indonesia dijadikan sumber daging, misalnya sapi Bali, sapi Sumba Ongol atau SO, sapi PO peranakan Ongol, sapi Madura, sapi Aceh. Nah, ini harus kalian ketahui. Kalian tahu nggak sapi Aceh itu seperti apa? Kalian tahu nggak bentuknya? Campuran antara sapi Bali dengan sapi PO. Bentuk Bentuknya fisiknya agak seperti apa Ika bentuknya? Fisiknya? dari segi fisik mirip sapi PO, tapi warnanya itu ada campuran coklat sama putih. Ya, itu ya, paham ya. Jadi secara bentuknya itu kayak sapi ongol ya, dia ada punuknya seperti itu. Warnanya dia bervariasi karena dia dari hasil berhasilannya. Nah, kemudian pengetahuan teknik lain yang harus dipegang oleh peternak adalah bagaimana mengenal tipe sapi potong yang menghasilkan bibit unggul. Nah, tipe sapi potong di sini kalian kan sudah paham tuh. Tipe sapi potong tuh bentuknya harus misalnya kalau dilihat dari samping berbentuk seperti balok 4 persegi panjang. Nah, kalau sapi perah dia harus bentuknya seperti baji, seperti itu ya. Itu yang dikatakan sebagai sapi potong. Kemudian selain bentuk, warna kulit misalnya. Sapi PO itu harus putih, misalnya sapi Brahman kombinasi putih abu-abu atau warna lainnya. Sapi Bali itu harus merah bata, seperti itu. Sapi Bali jantan itu harus warnanya hitam, ya, hitam keabu-abuan, dan harus ada garis kulit. Itu yang harus kalian paham di jenis-jenis sapi. Karena hal ini agar nantinya pada saat kalian terjun ke masyarakat bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini loh jenis-jenis sapi Bali berdasarkan jenis dan bangsanya, sehingga mereka kalau saat memilih bibit untuk diternakan tuh paham, ya. Oh, saya mau pelihara sapi Bali, tapi yang dibelinya misalnya sapi PO karena ketidaktahuan mereka, atau mereka mau beli sapi murni sapi Bali yang dibelinya sapi persilangan, ya. Oke, lanjut. Kemudian masalah lokasi berkaitan dengan lokasi pengemukan yang memenuhi syarat ideal. Misalnya kalau arahnya mau pengemukan, ya, karena lokasi ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan ternak dalam hal pola kehidupannya, ya. Karena misalnya lokasi harus berada lebih tinggi dari lokasi sekitarnya, misalnya jauh dari pemukiman penduduk, seperti itu. Itu lokasi. Kenapa? Karena agar tidak terjadi interaksi gangguan antara ternak dan masyarakat, seperti itu ya. Nah, usaha ternak merupakan suatu proses mengombinasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, ternak, tenaga kerja,
dan juga modal untuk menghasilkan produk peternakan. Jadi harus kalian ingat faktor-faktor produksi apa saja misalnya. Yaitu tadi lahan, tenaga kerja, ternak, dan modal. 4 usaha faktor-faktor produksi. Ternak, tenaga kerja, lahan, dan modal. Ini 4 pokok usaha produksi kalau ditanya. Nanti bisa kalian jabarkan sendiri. Kemudian usaha ternak sapi potong tergantung pada 3 unsur pokok. Bibit, pakan, dan manajemen. Jadi 3 hal ini saling keterkaitan. Bibit harus memiliki bibit yang berkualitas. Pakan harus berkualitas. Manajemen atau tata kelolanya itu juga harus baik. Kalau ketiga-tiganya saling bersinergi, itu maka akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Usaha ternak juga merupakan suatu kegiatan peternakan di mana peternak dan keluarganya melakukan pemeliharaan ternak dengan tujuan memperoleh hasil dan pendapatan. Hasil dan pendapatan ini dapat diperoleh jika ada sinergi antara bibit, pakan, dan manajemen tadi. Jadi ketiga-tiganya itu harus saling keterkaitan. Kita bibitnya bagus, pakannya bagus, tapi manajemen pengelolaannya tidak bagus, dia tidak akan menghasilkan ternak yang baik. Manajemen bagus, pakan bagus, ternaknya tidak berkualitas atau bibitnya tidak berkualitas, dan juga itu juga tidak baik. Jadi semuanya itu harus seiserasi dan seimbang. Nah, ini tujuan pemeliharaan ternak tadi kan sudah Bapak jelaskan, ada 4 pola tujuan pemeliharaan. Tetapi secara garis besar peternak itu memelihara ternaknya sebagai sumber pendapatan, kemudian protein hewani, dan tenaga kerja sebagai penghasil itu. Jadi ada efek-efek yang dapat dihasilkan dari usaha ternak potong ini, ya. Selain sebagai pendapatan, selain protein hewani, tapi juga bisa ternaknya ini kalau di beberapa daerah bisa dipekerjakan, diambil tenaganya untuk membajak sawah. Tapi di beberapa daerah yang sangat-sangat terpencil itu masih, tapi kalau di daerah-daerah yang sudah menerapkan teknologi pertanian yang sudah maju itu sudah jarang digunakan. Tetapi tenaga kerja untuk hewan ini masih digunakan, misalnya di sentra-sentral perkebunan tebu. Ya, misalnya dia punya perkebunan tebu, dia mau mengolah tebunya menjadi gula, ternak ini kadang-kadang masih digunakan untuk memerah atau memeras atau menggiling tebunya ini menjadi gula seperti itu. Ya. Banyak. Nah, ini Bapak mau tanya nih, gambar ini menggambarkan apa yuk? Menginformasikan apa ini? Ada yang tahu? Bayan? Apa nih? Ada gambar lumba-lumba, ada gambar sapi. Sapi, hewan cerdas, Pak. Nah, Niko, Asep, Mbak Sunarti boleh jawab. Apa itu tadi? Ada gambar lumba-lumba, juga ada gambar sapi. Tadi gambar tadi itu bisa kalian jelaskan tidak? Nih, Bapak share lagi ya. Nah, ini menggambarkan apa yuk? Peluang usaha, Pak. Peluang usaha untuk sapi, peternakan sapi ini bisa lebih cepat ini, Pak. Oh ya, ada yang lain? Nggak apa-apa berpendapat. Orang berlomba-lomba untuk memelihara sapi. Oke, yang lain? Jualnya lebih tinggi, Pak. Apa, Andiko? Apa, Andiko? Kejualnya lebih tinggi kayak ini, Pak. Soalnya lompat kan. Oke, bagus. Aidina, ayo Aidina. Apa Aidina? Ini ternak apa nih? Ternak sapi. Ternak sapi itu kalau di istilah kita tuh ternak
Dia itu menyusui Mamalia. mamalia. Nah, ini menyusui tidak? Suwi, tapi itu hewan air, Pak. Nah, ini sebenarnya walau beda tempat, mereka ini sebenarnya satu jenis, satu sub ya, sama ternak Mamalia. Itu saja sebenarnya. Oh, sama-sama ternak mamalia ini. Satu mamalia air, satu mamalia darat. Seperti itu. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Kebutuhan hasil ternak tinggi ini kaitannya dengan peluang. Ini data lama sebenarnya. Ini kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia itu 2,14 kg per kapita per tahun. Ini tahun 2002. Mungkin kalau sekarang 2,5 lah ya. 2,5 kilo tuh udah masuk ya. Ya. Dalam bentuk olahan maupun dalam bentuk daging ya. Ya, dalam bentuk daging segar maupun daging olahan ini kan karena kebutuhan tahun 2002, ini tahun 2021 artinya mungkin sudah 2,5 kilo sampai 3 kilo kebutuhan masyarakat akan daging ini ya. Sementara swasembada kita sampai sekarang pun belum tercapai, artinya peluang untuk mengembangbiakkan ternak potong ini sangat-sangat terbuka lebar sebenarnya. Itu peluangnya. Nih, kebutuhan gizi menurut LIPI tahun 2003 ya. Protein per kapita per hari ini gambaran contoh saja ya, yang sampai sekarang pun masih belum terpenuhi ya. Dan kebutuhan protein di negara kita ini masih termasuk yang paling sedikit dibandingkan dengan negara kawasan ASEAN. Ini protein ya, terdiri dari nabati dan protein hewani. 40 gram nabati, 18 gram hewani lagi terbagi menjadi kebutuhan protein hewani dari ikan dan dari ternak. Nah, 6 gram ini dari ternak ini ya, protein ini setara dengan daging ya, telur dan susu. Nah, ini kalau ditotal menjadi tadi 23 tadi 2,7 itu kebutuhan namanya. Total kebutuhan secara ini ternak. Nah, ini contoh saja. Ini kebutuhan, koreksi kebutuhan daging ini tahun 2000 dengan jumlah penduduk 206 juta. Ini tahun 2020 penduduknya 281 juta orang. Konsumsinya 3,72 3 kilo 72 gram atau 3,72 kilogram per kapita per tahun. Produksi daging 1,04 juta ton per tahun. Pemotongan sapi 5,2 juta ekor per tahun, naik 197%. Artinya, maksudnya inilah kebutuhan dari daging yang dipotong per kapita per tahunnya dari populasi ternak yang ada. Kita ini masih 60 sampai 70% tuh masih impor daging sapi. Nah, artinya peluang untuk beternak sapi potong ini masih sangat besar karena kebutuhan dagingnya itu per kapitanya sudah naik 3 kilo. Bapak tadi ngomong 2,5, artinya salah saya tadi, sudah sampai 3 kilo kita itu per kapita per tahun. Kebutuhan masyarakat akan daging ini sedang tingginya konsumsi daging tentunya dipengaruhi tingkat perekonomian juga masyarakat yang meningkat ya. Ini kaitan gambaran komoditi ternak, kendala usaha intensif, peluang pasar tinggi, prospek pengembangbiakannya ini. Bibit, pemeliharaan, perkandangan, penyakit pakan. Dimulai perbaikan manajemen pemeliharaan, seleksi bibit, karantina, masuk ke pemasaran ternak. Nah, ini kaitannya dengan pola-pola produksi tadi, itu bisa kalian lihat. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa usaha peternak potong di negara kita sendiri saja masih kurang ya akan daging itu, apalagi pada saat hari raya
atau pada saat hari-hari besar seperti keagamaan itu akan kebutuhan akan daging itu tinggi sehingga harganya menjadi meningkat. Apalagi kebutuhan pasar ekspor ya. Perlu diketahui misalnya sapi-sapi di Aceh itu sebagian besar itu diekspor dulunya. Misalnya pada saat-saat harga turun mereka mengekspor keluar karena harganya juga lebih mahal, lebih menguntungkan dibandingkan yang mereka jual di lokal. Jadi sapi Aceh itu diekspor ke Malaysia ya, seperti itu. Sehingga peluang-peluang pasar prospek ternak potong di Indonesia itu masih sangat terbuka lebar sebenarnya. Bahkan pemerintah pun sudah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan populasi ternak ini, misalnya 1 juta IB seperti itu. Jadi ada program inseminasi buatan yang harus digenjot oleh pemerintah, oleh para inseminator sehingga 1 juta 1.000 semen itu ya, itu sudah ini. Sebagai gambaran penting peternakan sapi di Indonesia adalah masih tergantung dari suplai luar negeri. Benar tadi. Ini contoh saja ya. Menurut data Asosiasi Produsen Daging dan Feedlotter Indonesia (APindo) menunjukkan bahwa tidak kurang dari 200.000 ekor sapi bakalan per tahun diimpor dari luar negeri. Nah, ini 200.000 sapi itu bahkan mungkin sekarang lebih tahun 2021. Jadi data Bapak ambil beberapa tahunnya, kalau mungkin lebih dari ini bisa sampai 500.000 ekor sapi diimpor dari luar negeri. Tapi ini masih sangat terbuka lebar peluang pasar untuk mengembangbiakan ternak potong ini ya. Apalagi tadi ini udah bawa cerita. Artinya peluang untuk pengembangbiakan industri peternakan sapi potong ini masih sangat terbuka lebar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Apa saja? Silakan tanya apa saja. Sebelum saya tutup perkuliahan ini. Sudah cukup jelas kaitannya dengan pengembang peluang bisnis usaha ternak potong ini? Paham, Pak. Paham ya. Yang lain? Ada yang perlu ditanyakan? Andiko? Andiko, cukup jelas? Mas, Pak. Oke. Asep? Pak. Oke. Mbak Sunarti? Jelas, Pak.